Kalau Anda mau tahu siapa yang jadi presiden selanjutnya, Anda lihat siapa yang didukung Prabowo di DKI Jakarta. Ya kan ada Pak Jokowi dan juga Anies. Ini belum kan? Oh iya belum. Ini belum loh, hati-hati loh. Belum. Wah cepat sekali Anda. Loh makanya kan Anda kan tadi kan menggelontarkan Saya cuma gitu. kasih tahu ada orang yang di bilang Jakarta. sesuai dengan judul ini. Kalau mau lihat siapa yang jadi capres, lihat siapa yang didukung oleh Pak Prabowo di DKI Jakarta. Dari respon publik yang luar biasa, kita lihat juga bagaimana yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian hari ini misalnya di Ciamis, maka sejumlah pihak mungkin ada yang berasumsi bahwa itu adalah pengerahan. Tetapi kalau misal ternyata itu genuine, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi, ada gelombang perubahan yang memang ingin disampaikan dan juga ditangkap oleh Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah pesan politik yang cukup clear. Memang masih ada kelompok-kelompok yang membuat framing campur fitnah seolah-olah Anies adalah sosok yang membahayakan untuk bangsa. Anies adalah pemecah belah. Anies adalah anti intoleran. Anies adalah macam-macam pokoknya yang buru-buru gitu. Dan uniknya memang Anies Baswedan selama rentang Agustus sampai November mengalami penambahan 4-5%. Kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan terus diupayakan hingga menjelang 2024, tidak menutup kemungkinan akan terjadi crossing, di mana kemudian akan terlampaui sejumlah elektabilitas para capres-capres potensial lainnya. Nah, tapi itu semua tidak ada bantahan dari Mas Anies dengan narasi atau dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perilaku, dibuktikan dengan contoh yang baik. Upaya untuk mengoptimalkan waktu yang relatif cukup terbuka, karena bagaimanapun juga pendeklarasian yang lebih early, lebih dulu, maka memberikan timeline yang lebih leluasa bagi yang bersangkutan untuk mengkonsolidasikan basis pemilihnya. Para pendukungnya jangan melayani yang negatif-negatif, ayo kita berpikir positif. Ini saya kira luar biasa, dan memang itulah yang dikehendaki oleh Nasdem, bahwa figur seorang pemimpin tidak boleh antagonis dengan kelompok-kelompok lain, harus menyapa kepada semuanya. Figur pemimpin yang baik melayani semuanya dan menyejukkan bagi semuanya, dan harus saling memberi kepercayaan antara satu dengan yang lain. Ahli hukum tata negara Refli Harun menyoroti pembenci atau haters yang selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak berprestasi. Orang yang tidak menyukai Anies selalu mengatakan Anies tidak ada apa-apanya, tidak berprestasi, dan lain sebagainya. Bagi orang yang tidak suka Anies Baswedan, itu mereka mengatakan Anies nothing, tidak ada prestasi. Semuanya tidak ada. Demikian ujar Refli di kanal YouTube-nya pada Senin 21 November. Namun di saat yang bersamaan, seandainya Anies memang tidak berprestasi, lalu apa prestasi Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Kadang-kadang saya bingung kalau kita bicara Anies tidak ada prestasi, lalu Prabowo Subianto prestasinya apa? Ganjar Pranowo prestasinya apa? Demikian ujar Refli. Pakar hukum tata negara pengamat politik ini lantas membandingkan bagaimana Anies dan Prabowo menjalankan peran dan tugasnya di pemerintah belakangan ini. Menurutnya tidak bisa disamakan indikator antara Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Anies yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, sebaiknya tidak membanding-bandingkan prestasi antara tokoh-tokoh tertentu yang berpotensi maju ke Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menempati 3 peringkat tertinggi survei elektabilitas calon presiden di banyak lembaga survei. Ex juru bicara Presiden Jokowi Fajrul Rahman diduga menyentil Anies Baswedan soal kegiatan safari politik yang tengah ia lakukan setelah deklarasi capres.
Fajrol juga menyenggol KPU soal kegiatan yang ia sebut sebagai curi strat kampanye ini. Kenapa ada yang mengaku Capres sudah kampanye, tok-tok KPU. Demikian tulis Fajrol Rahman dalam unggahan Twitternya pada 20 November 2022. Tweetan ini diduga kuat mengarah kepada Anies Baswedan mengingat sejauh ini Anies Baswedan sedang getol-getolnya melakukan sendiri politik. Terlebih, Anies Baswedan juga secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 nanti diusung Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, Anies juga mendapat sentilan dari pengamat hukum tata usaha negara Refli Harun. Ia mengingatkan bahwa meski sudah deklarasi tapi Anies belum sepenuhnya resmi menjadi capres. Refli Harun melihat kalau Anies selalu mengundang antusiasme sekarang yang tinggi dimanapun ia berada, termasuk di Tasikmalaya. Padahal menurutnya Tasikmalaya itu bukan basis utama suara Anies. Ini wilayahnya Ridwan Kamil, akhir Prabowo, mungkin Sandiaga Uno. Tetapi sambutan terhadap Anies tetap luar biasa sampai dia turun untuk bersalaman dengan warga yang antusias menyambutnya. Demikian jelas Refli melalui kanal YouTube miliknya dikutip pada Senin 21 November. Meski mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari masyarakat, Refli mengingatkan kepada Anies kalau ia belum resmi menjadi seorang capres sebab Anies belum terdaftar di KPU sebagai calon presiden. Sejauh ini ia hanya dideklarasikan sebagai bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat. Walaupun belum terdaftar secara resmi sebagai capres, itu yang harus dipahami baru dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Demikian tuturnya. Sebagai informasi, Anies Baswedan melakukan beberapa kegiatan dalam kunjungannya di Tasikmalaya. Dilihat dari unggahan di sosial media resmi miliknya, Anies diketahui melakukan kunjungan seperti ke pesantren, temu tokoh dan lain-lain. Pengamat politik Saiful Anam menilai Anies Baswedan bakal diuntungkan jika partai politik tidak segera mendeklarasikan calon presiden. Bahkan kata Saiful, bukan tidak mungkin Anies efek akan mengambil alih simpul-simpul kekuatan PDIP. Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya saat ini adalah momentum untuk kesiapan bagi capres dan cawapres untuk dapat memperkenalkan dirinya kepada publik. Demikian ujarnya di Jakarta pada Minggu 20 November. Menurut akademisi Universitas Syahid Jakarta ini, Pilpres merupakan soal kesiapan dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu, makin cepat deklarasi maka akan banyak efek signifikan yang akan berdampak kepada potensi kemenangan kandidat. Apalagi jika melihat Anies efek, maka hal tersebut tidak akan terjadi monopoli bagi ex-gubernur DKI itu. Sehingga Saiful menilai akan menjadi keuntungan tersendiri bagi KIB, KIR, bahkan PDIP dengan mendeklarasikan kandidatnya sejak saat ini. Kalau tidak segera maka tentu Anies efek makin tidak terbendung, bahkan mungkin akan mengambil alih simpul-simpul kekuatan baik PDIP, KIB, dan KIR. Demikian ungkapnya.